Siapa engkau, wahai makhluk? Allah. Kenapa kalian menghadang kami? Siapa kalian? Katakan dengan jelas. Kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian udah masak macam itu. Oh. Ha. Ya. Ayo. Allah, kaget. Apa nih? Saya kaget ya. Saya sama. Dah. Nggak saya kaget ya. Buka ya. Ngapain set? Es. Wah. Allah. Majulah manusia. Wah. Siapa engkau, wahai makhluk? Aku penguasa tempat ini. Siapa? Siapa namamu? Kau bertanya namaku. Ya. Lihat baik-baik terlebih dahulu manusia. Allahu Akbar. Allah Akbar. Saya sudah melihat baik-baik. Siapa namamu? Arlan. Arlan? Namanya bagus sekali. Bagiku nama itu hanyalah nama biasa. Kenapa kau setelah mengetahui namaku, kau diam? Hah? Perkenalkan. Namaku Probo. Bro. Ampun Tuhan. Ampun. Ampun Tuhan. Perkenalkan, saya Probo. Ampun. Kenapa? Ampun. Sudah. Mana? Yang kelarangmu tadi. Ulangin. Saya tidak karang. Ampun Tuhan. Saya tidak karang. Kenapa? Kenapa kok ampun kamu coba? Saya tanya kenapa? Ampun. Ampun. Kenapa? Kamu kenapa tidak ngomong? Ngadep saya. Kamu kenapa nyalahin pohon? Pohonnya tidak mau bicara bahwa kau itu ada Tuan Probo. Bodoh sekali. Kau jangan menyalahkan orang lain. Namanya saya kenapa? Siapapun itu kenal dirimu. Tidak lah, saya manusia biasa. Tidak katamu. Iya. Diriku saja kenal. Bukankah kita baru ketemu? Memang benar. Tapi banyak dari golongan kami membicarakan dirimu. Ampun. Kenapa punya percaya? Ampun Tuhan. Saya mau tanya, udah biasa aja.
Di tempat ini katanya para petani pada ketakutan. Ulah siapa itu? Tidak ada Tuan. Mereka berbohong. Kamu jangan bohong sama saya. Yaitu ulah dari diriku. Sama siapa lagi? Tadi bersama rekan-rekanku itu. Sama siapa lagi? Aldolo. Terus siapa lagi? Katanya di daerah Embung ada makhluk yang suka mengganggu. Siapa dia? Dia. Diriku yang menyuruh. Siapa dia? Trigor. Siapa? Trigor. Trigor. Saya kayak pernah mendengar namanya. Trigor. Iya. Kamu yang nyuruh. Berarti kamu yang menyuruh untuk mengganggu makhluk di sini. Iya Tuan. Kenapa mengganggu makhluk manusia di tempat ini? Sebenarnya niat kami ingin mencelakainya untuk kami tenggelamkan di Aku cabut ilmumu bersama teman-temanmu. Apa kamu mau bunuh? Jangan Tuan. Milih mana? Milih dibunuh. Tidak Tuan. Tuan ampun. Milih apa? Milih dibunuh atau aku cabut ilmumu? Jawab sekarang. Iya, cabut Tuan, cabut. Saya berikan tanda di lehermu. Jika engkau berbuat semacam ini lagi bersama teman-temanmu, engkau akan aku leburkan. Baik, ampun. Kami tidak akan mengulangi perbuatan kami, Tuan Probo. Kamu lapar? Iya. Menengadahlah. Aku berikan makanan padamu. Terima kasih Tuhan. Baik bukan? Terima kasih. Baik tidak? Baik. Tidak. Ini adalah suatu hukuman. Saya hanya menyontohkan kepadamu. Lebih baik berbuat baik daripada menyakiti orang. Paham? Paham Tuhan. Kau pergi sekarang. Baik. Awas kamu, ya? Iya Tuhan. Pergi. Kita baru datang malah udah kayak gini ya. Ayo ya. Kita jalan dulu nanti pembukaan. Ya. Aku jalan betul. Iya. Suara apa ya? Dengar suara nggak? Dengar. Seperti mengaum ya? Iya. Pohon secang nih. Tuh. Kau udah suaranya ya? Dengar. Kira apa merah nggak ya? Ketangkep apa enggak ini loh? Kayak auman. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali bersama kami di channel kalian Caro Paling Mesri. Alhamdulillah berkesempatan malam hari ini kami masih bisa menghibur teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman, setelah saya tadi berangkat ke sini, ya memang di pertengahan jalan kita itu diserang makhluk ya. Betul. Seperti tadi. Jadi tujuan kita ke sini ini, saya mendapat laporan warga bahwa saja di empang atau embung daerah sini itu ada siluman yang sering mengganggu warga. Bahkan para petani-petani di sini nih sering mengeluh dan tidak berani masuk ke sini ya. Betul. Maka dari itu kita coba mau
gas ke lokasinya. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum kita melakukan eksplorasi, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa teman-teman, kalau mau memaharkan madu astana silakan hubungi nomor admin. Betul. Dimaharkan berapa Mas Bobo? 3 juta. 3 Ya. juta lur. Kita sambung lagi nanti ya. Siap. Ini ya, air Jernih jernih ya. banget. Allah Akbar. Tapi ini air ini ya, ini air memang bukan sembarang air ya. Ini air tasyakulan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahkan wujudmu yang asli, kafain shot. Allah Akbar. Nah, lihat ya. Kenyataannya ini kering kerontang ya. Ya enggak? Iya. Ya kan ya? Tadi penuh lur. Hah? Ya tadi. Waduh, pasang ya. Allah Akbar. Tampakkan wujudmu. Buka ya. Ada manusia malam-malam datang ke tempat ini. Dan kau juga bisa melihatku. Apa yang kau lakukan? Saya hanya melihat suatu kebenaran saja. Kenapa kau menghilangkan sihirku? Karena air itu adalah air palsu. Apa maksudmu, Sobat? Sekarang musim kemarau. Kenapa kau seolah-olah di tempat ini masih banyak airnya? Justru karena itu, diriku membuat rencana ini agar mereka bisa mengambil airku. Ah, bohong. Kemarin saja ada orang mau tenggelam di sini. Kau yang sengaja membuatnya, bukan? Memang. Di sini pada kekurangan air, kau membuat air di sini agar orang-orang mau mencari air di tempat ini. Ya. Siapa namamu? Nah, kau tidak perlu tahu siapa diriku. Kembalikan apa yang sudah menjadi milikku. Tidak. Baiklah. Diriku bisa membuatnya lagi. Silakan. Namun kau pergilah. Silakan buat. Berarti kau menantang kekuatanku. Hebat kau. Kau sudah hebat. Kau sudah sakti. Diriku memang sakti dari zaman dahulu. Hentikan perbuatanmu. Tidak. Perbuatanmu adalah merugikan makhluk-makhluk lain, apalagi merugikan manusia. Apa yang kau cari sebenarnya? Tumbal nyawa? Atau apa? Tentu saja. Mereka semua mendekat ke tempat ini hanya karena melihat banyaknya air yang kubuat. Mereka minum. Mereka sirami perkebunan mereka dengan airku. Yang pada akhirnya ladang-ladang mereka menjadi mati. Orang yang meminumnya menjadi sakit terus menerus. Hebat kau. Tentu saja tidak seperti kalian. Tapi tunjukkan coba kehebatanmu. Baiklah, akan diriku tunjukkan kepadamu.
Ajian Purnama. Oh, lihat itu. Iya. Allah Akbar. Apa ini yang jatuh? Oh. Pusaka itu. Kenapa menyala? Diam. Ini bukan sembarang jurus, teman-teman. Dia mengeluarkan kekuatan asli. Ampun. Aduh. Ampun. Aduh, sakit sekali. Sudah. Sebenarnya siapa dirimu? Saya Probo. Ampun, Probo, Tuan. Ampun. Kenapa tiba-tiba ampun? Kenapa kau tidak bilang dari tadi, Tuan? Kau lupa? Sungguh malu diriku. Hah? Kau lupa dengan saya? Kita sudah sangat lama tidak bertemu. Bahkan diriku sudah tidak bisa mengenali wajahmu. Saya juga masih ingat namamu. Kau lupa dengan saya? Dulu kau masih muda. Bahkan masih kecil. Bagaimana? Trigor. Itu kan namamu kan? Itulah diriku tidak mau menyebutkan. Anak ketiga dari Demang, Santa, Wirya. Anak ketiga namanya Trigor. Kata Tri artinya apa? Tiga. Gor artinya? Gor. Ya kan kamu yang ngasih tahu ke saya juga masih ingat. Apa? Coba jika kau masih ingat. Gogor katanya, anak macan. Kenapa kau datang ke sini, Tuan Probo? Kenapa kamu malah berbuat seperti ini? Katanya. Saya itu ingin menambah kekuatan, Tuan. Dengan cara... Jangan berbohong. Iya, baik. Jangan berbohong. Sebenarnya, diriku hanya ingin melakukan suatu kesenangan hati saya. Kau menumbalkan para manusia, mau menenggelamkan. Jujur, siapa yang mengajarimu seperti itu? Siapa yang mengajarimu? Eksperimen sendiri, mencoba-coba. Untuk menambah kekuatan, seperti itu. Kenapa kau? Iya, benar. Dan juga untuk mengasah kekuatanku yang telah kudapatkan. Mencari kekuatan itu harus di jalan yang benar. Tidak perlu mengorbankan orang lain. Tidak ada cara lain, Tuan. Dengan cara yang benar yang seperti apa?
diriku hanya bisa melakukan suatu rencana dengan cara seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cabut semua kekuatanmu. Lantas bagaimana dengan nasibku, Tuhan? Jika kau... Ya kau pikir sendiri. Kau mau mencari ilmu, carilah ilmu yang benar. Berguru pada orang yang benar. Di mana diriku harus mencari? Nah, cari sendiri saja. Saya malas sebenarnya bertemu dengan makhluk sepertimu. Kau harusnya paham, masa kau lupa dengan saya? Baru 5 tahun kita tidak bertemu. Kau sudah lupa. Memangnya apa yang berubah dari saya? Baiklah, sebenarnya tidak ada yang berubah dari dirimu, Tuhan. Diriku hanya tadi mencoba pura-pura tidak. Alah, yang jujur saja. Ya. Apa aku sekarang tambah gemuk kan? Atau apa? Kalau yang saya lihat bukan tambah gemuk, tapi kau tambah berkilau. Wis bagaimana? Ini. Nah. Bukan, Tuhan. Pancaran cahaya dari tubuhmu. Tidak. Kau salah lihat. Mungkin saya habis potong rambut saja. Bukan itu. Diriku merasakan sendiri. Sudahlah. Siapa yang tadi bertarung dengan saya? Dia kuat, dia hebat, siapa? Dia temanmu? Ya, tapi belum lama sebenarnya. Apa dia yang mempengaruhimu juga? Benar, dia yang menjanjikan kekuatan besar terhadap diriku. Makanya diriku mencoba untuk melawanmu tadi. Baiklah, kau sekarang pergi. Berikan salamku kepada ayahandamu. Tapi kau jangan bilang kau habis bertarung denganku ya. Nanti diriku dihukum. Sampaikan pada ayahandamu. Baik teman, ternyata makhluk ini adalah makhluk yang dulu 5 tahun yang sudah saya tundukkan. Sekarang berulah lagi nih. Dulu saya belum ngasih tanda sih, nggih. Jadi makhluk itu Tigor namanya. Trigor. Ingat ya? Trigor. Dulu waktu kita habis tarik pusaka itu loh. Galuh. Oh iya. Galuh purba loh. Agak sedikit paham. Itu dulu, iya, 5 tahun apa 6 tahun yang lalu. Oke, Trigor. nanti kita sambung lagi dulu. Nah, ya. Saya merasakan energi besar banget kesini ya. Ya sebetulnya. Wes. Apa sih ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan. Bentar ya. Saya disuruh telapak tangan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Jelas nggak? Assalamualaikum Tuan. Allahu Akbar. Bagaimana Tuan? Kata saya harus telapak tangan saya. Baiklah. Buka ya. Assalamualaikum wahai Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Duduklah manusia. Baik Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf Tuhan. Siapa panjenengan Tuhan? Ada kepentingan apa datang menemui saya? Aku adalah Abdul Latif Asy-Syair. Allah. Iya Tuhan. Ya Tuhan Syekh. Seorang hamba yang disebut-sebut sebagai Syekh terkecil di dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tubuhku kecil, tetapi ketahuilah, wahai manusia, ukuran seorang hamba tidak pernah diukur dari besar jasadnya. Langit tidak pernah menimbang manusia dengan tinggi badannya, melainkan dengan kadar ketundukan hatinya. Aku datang bukan untuk mengajarimu ilmu baru, bukan pula untuk mengujimu sebagaimana para gurumu dahulu mengujimu. Aku datang untuk mengucapkan selamat kepadamu. Selamat, wahai Probo. Ya Tuhan. Telah sampai kepadaku kabar dari alam yang tidak dijangkau mata manusia. Kabar itu berhembus bersama tasbih para malaikat. Kabar itu melintasi langit demi langit hingga akhirnya sampai kepadaku. Engkau telah menerima madu astana. Allahu Akbar. Bukan madu biasa manusia. Ya Tuhan. Bukan madu yang diperas dari bunga-bunga bumi. Bukan pula madu yang dihasilkan oleh lebah yang berterbangan di antara pepohonan. Tetapi madu yang konon berasal dari taman-taman langit. Madu yang dalam hal ini digambarkan lahir dari zikir para malaikat dan doa para nabi sebagai lambang keberkahan, kasih sayang, dan penghambaan kepada Allah. Ketahuilah, dalam hal para arif, setiap tetes yang dikaitkan dengan langit bukanlah untuk dibanggakan, melainkan untuk mengingatkan bahwa semua karunia hanyalah milik Allah semata. Jangan sekali-kali engkau berkata, aku memiliki. Namun katakanlah, Allah menitipkan. Jangan berkata, aku diberi karena aku mulia. Tetapi katakanlah, aku diberi karena Allah Maha Pemurah. Subhanallah. Karena banyak manusia yang hancur bukan ketika miskin, melainkan ketika merasa dirinya pantas menerima segala kemuliaan.
Ketahuilah, Ya Tuan Syekh. dalam setiap hal tentang anugerah, ujian terbesar selalu datang setelahnya. La haula wala quwwata illa billah. Semakin besar amanah, semakin halus pula ujian kesombongan. Setan tidak selalu datang membawa keburukan yang tampak. Kadang ia datang membisikkan kalimat yang terdengar sangat indah. La haula wala quwwata illa billah. Engkau telah berbeda dari manusia lain, wahai Probo. La haula wala quwwata illa billah. Engkau telah lebih tinggi. Allahu Akbar. Engkau telah sampai. Tidak Tuan. Padahal selama seseorang masih hidup di dunia, perjalanan menuju Allah belum pernah selesai. La haula wala quwwata illa billah. Wahai manusia, andaikan seluruh samudra berubah menjadi tinta, seluruh pepohonan menjadi pena, dan seluruh gunung menjadi lembaran, niscaya belum cukup untuk menuliskan nikmat Allah kepada seorang hamba. La haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala billah. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Karena itu, jangan biarkan satu tetes karunia membuatmu lupa kepada Sang Pemberi Karunia. Subhanallah. Ingatlah selalu, Nggih Tuhan. madu yang paling manis bukanlah yang menyentuh lidah, melainkan hati yang dipenuhi syukur. Madu yang paling harum bukanlah yang tercium hidung, melainkan amal saleh yang diterima di sisi Allah. Dan madu yang paling bernilai bukanlah yang disimpan dalam kendi, melainkan kasih sayang yang engkau tebarkan kepada sesama. La haula wala quwwata illa billahil azim. Nggih Tuhan. Jika suatu hari engkau melihat orang yang lemah, jangan rendahkan. Jika engkau melihat orang yang berdosa, jangan cepat menghakimi. Sebab bisa jadi pada sepertiga malam mereka menangis memohon ampun, sementara kita masih sibuk memuji diri sendiri. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ketahuilah, ilmu yang tinggi akan melahirkan kerendahan hati. Nggih Tuhan. Jika ilmu membuat seseorang merasa paling suci, maka yang bertambah hanyalah pengetahuannya, bukan hikmahnya. La haula wala quwwata illa billah. Jadikan setiap keberhasilan sebagai alasan untuk semakin banyak bersujud. Subhanallah. Jadikan setiap pujian sebagai pengingat bahwa manusia dapat keliru. Sedangkan Allah Maha tahu segala isi hati. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, jika benar Engkau menitipkan keberkahan kepada hamba-Mu ini, jadikanlah keberkahan itu sebagai jalan menuju ketakwaan. Amin. Bukan menuju kesombongan. Amin. Jadikanlah setiap nikmat sebagai sebab bertambahnya syukur. Amin.
Jadikanlah setiap ujian sebagai sebab bertambahnya sabar. Amin. Jadikanlah setiap langkahnya dipenuhi keikhlasan. Amin. Dan jangan pernah biarkan hatinya bergantung kepada selainmu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai cucuku Probo, wahai kalian semua manusia, sekarang dengarkanlah dengan seluruh keheningan jiwamu. Allahu Akbar. Apa yang akan kusampaikan bukanlah untuk memenuhi rasa ingin tahu, melainkan agar engkau belajar memeriksa hatimu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Tahukah engkau apakah penghalang terbesar antara seorang hamba dengan apa yang ia harapkan? La haula wala quwata illa billah. Bukan jauhnya pelajaran, bukan sempitnya rezeki, bukan pula sedikitnya kemampuan. Yang paling berat adalah al-hujub az-zulmania, La haula wala quwata illa billah. yaitu tirai-tirai kegelapan yang tumbuh di dalam hati manusia. La haula wala quwata illa billah. Betapa banyak manusia berdoa siang dan malam, tetapi ia tidak pernah memeriksa cermin hatinya. La haula wala quwata illa billah. Ia meminta cahaya, namun memelihara kedengkian. La haula wala quwata illa billah. Ia mengharap kasih, tetapi menyimpan kebencian. La haula wala quwata illa billah. Ia ingin diangkat derajatnya, namun masih mencintai kesombongan. Subhanallah wa la ilaha illallah. Bagaimana cahaya dapat memasuki rumah yang seluruh jendelanya tertutup? Allahu Akbar. Wahai manusia, Ya Tuhan. sesungguhnya kegelapan itu tidak selalu datang dalam rupa dosa yang tampak. La haula wala quwata illa billah. Kadang ia bersembunyi dalam pujian yang membuat seseorang mabuk oleh dirinya sendiri. Ingat itu manusia. Ia merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling dekat. Padahal setiap kali rasa itu tumbuh, satu demi satu tirai turun menutupi pandangan batinnya. Semakin banyak tirai itu, semakin sulit seorang mengenali kebenaran. Meskipun kebenaran berdiri tepat di hadapan kalian. Karena itu, janganlah engkau sibuk menghitung berapa banyak ilmu yang telah engkau pelajari. Hitunglah berapa banyak sifat buruk yang telah berhasil engkau tinggalkan. Wahai manusia, dalam hal yang engkau jalani sekarang, Allah menganugerahkan kepadamu madu astana. Jangan engkau memandangnya sekedar sebagai minuman. Jangan pula engkau memandangnya sebagai alat untuk meninggikan diri kalian. Di dalam hal ini, madu astana adalah lambang rahmat yang mengingatkan seorang hamba agar kembali kepada
kebersihan hati. La haula wala quwata illa billah. Barang siapa meminumnya dengan hati yang dipenuhi keikhlasan, ia diingatkan untuk memerangi penyakit-penyakit batinnya sendiri. Allah Akbar. Ia belajar meninggalkan kesombongan. Ia belajar melepaskan iri hati. Belajar memadamkan dendam. Belajar mengalahkan kemarahan yang tidak pada tempatnya. Allah Akbar. Belajar mencintai kebenaran lebih daripada mencintai pujian manusia. Allah Akbar. Dan ketika penyakit-penyakit hati itu mulai luruh, seakan tirai-tirai kegelapan dalam dirinya mulai tersingkap sedikit demi sedikit. La haula wala quwata illa billah. Bukan karena kekuatan madu itu sendiri, melainkan karena rahmat Allah yang mengubah hati hamba yang bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya. La haula wala quwata illa billah. Ingat manusia, hati yang bersih laksana langit setelah hujan. La haula wala quwata illa billah. Cahaya mudah memantul padanya. Doa terasa lebih khusyuk. Syukur menjadi lebih ringan. Allah Akbar. Ampunan lebih sering dimohonkan. Kasih sayang lebih mudah diberikan. Allah Akbar. Ingat, jangan pernah mengira kemenangan terbesar adalah ketika engkau mengalahkan musuh di luar dirimu. Allah Akbar. Kemenangan yang lebih agung adalah ketika engkau mampu mengalahkan kesombongan yang bersembunyi di dalam dada kalian sendiri. Allah Akbar. Namun, musuh yang bersemayam di dalam hati mampu memutus seorang hamba dari keindahan mengenal Tuhannya. La haula wala quwata illa billah. Maka, jika dalam hal ini engkau memegang madu astana, jadikanlah ia sebagai pengingat bahwa setiap hari engkau harus membersihkan hatimu. La haula wala quwata illa billah. Gunakanlah, minumlah dengan rasa syukur. Berjalanlah dengan kerendahan hati. Allah. Berbuat baiklah tanpa menunggu dipuji. Dan memohon ampunlah meskipun manusia menganggapmu baik. La haula wala quwata illa billah. Semoga setiap langkah kalian semakin mendekat kepada Allah. Dan semoga tirai-tirai kegelapan dalam diri kalian tersingkap. Amin. Dengan isinya. Allahu Akbar. Hingga yang tersisa hanyalah hati yang lembut, penuh syukur, dan selalu rindu untuk berbuat baik. La haula wala quwata illa billah. Ingat pesanku wahai manusia. Allahu Akbar. Nggih, siap Tuan Syekh. La haula wala quwata illa billahil azim. Aku datang untuk mengingatkan kalian semua. Baiklah Tuan, terima kasih. Aku akan kembali, wahai Probo. Baiklah Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar ya. Pegang kemana ya?
quwwata illa billah. Ternyata madu astana luar biasa. Allah Akbar. Kamu lihat malaikat langit pada jalannya? Oh, Allah Akbar. Oke teman, bagi teman-teman yang mau menghargai madu astana silahkan nanti hubungi admin ya. Maharnya berapa Mas Lepo? Maharnya 3 juta. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bau wangi lu, bau wangi sekali.